Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Yokes bersama Otoritas Jasa Keuangan. Sulawesi Tengah. Bersama saya, Ya, Solistio Jasa Keuangan dan Chandra Efek Indonesia. nama baru. Kenapa ada itunya? Akhirnya agak kurang tadi. Kurang tadi. Ya, bersama saya Chandra. Dan saya Solistio Agriawan. Kita akan bercakap-cakap di episode terakhir ini, Sulis. Last but not least. Last but not least. Kemarin kita sudah bahas banyak soal investasi keuangan syariah. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Bank syariah. Iya. Jasa keuangan. Betul. Sekarang kita ini mau main di yang agak-agak ke atas sedikit. Bukan ke atas, agak-agak tricky tapi tidak juga karena bisa. Gimana? Bagaimana? Pokoknya kita mau main di investasi sekarang. Di investasi. Ya. Dan pasti investasinya yang Syariah. halal. Investasi syariah. Halal. Nah, Kenapa bagaimana? halal? Sebenarnya toyib dia. Toyib. Halalan Sudah dia pakai semua istilah-istilah yang dia dapat di episode-episode sebelumnya. Bukan kita orangnya kalau mau bahas ini, Sulis. Kita harus mendatangkan yang ahli-ahli. Kalau kita spesialnya bahas bubur kacang hijau dan es pisang hijau. Kalau kita bisa itu. Apa sih? Kita kan food vlog. Iya, betul. Jadi kita mendatangkan yang ahli-ahlinya. Bersama kita sudah ada narasumber, ada Pak Budi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah dan ada Mbak Putri dari pihak Indonesia Stock Exchange. Bursa Efek Indonesia. Iya, jadi saya panggil Kak sudah. So akrab. So akrab. Bro Budi berarti. Berarti Bro Budi. Koko dong. Iya, itu. Besti sudah kawan. Besti sudah bisa mulai berani episode terakhir. Tidak mungkin di-cut karena episode terakhir. Sudah episode terakhir. Jadi ternyata Kak Putri adalah head of kantor perwakilan Sulawesi Tengah IDX gitu ya. Betul. Kantor perwakilannya ada di jalan apa itu Kak Putri? Di mana? Kan sudah. Sulis ini sudah hafal sekali. Sudah hafal di Ruko De Batulemo depan lapangan Batulemo. Ruko paling ujung sebelah kanan warna abu-abu yang paling masuk gedungnya. Iya. Apa ya? Keren sekali. Karena memang kita sudah dekat sekali. Kita dekat sama Otoritas Jasa Keuangan, kita dekat sama IDX, sama BPRS. Iya. Makanya kita sudah tepat sekali di episode terakhir ini kita bahas yang agak-agak berat sedikit, boleh lah ya. Iya. Investasi. Karena networknya kita ini sekarang udah proper banget buat investasi. Networkingnya kita ini. Nah, mungkin sebagai awalan nih Kak, mungkin dari Kak Putri dulu bisa bahas investasi syariah. Itu apa maksudnya? Nah, investasi syariah. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat aja di sini ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menonton. Jadi, salam kenal. Saya Putri sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulawesi Tengah. Dan ini sepertinya kali kedua ya kita ketemu sama Kak Chan dan juga Kak Sulis di momen yang happy-happy ya tentu saja. Nah, kalau di pertemuan pertama kita sudah bicara basic investasi ya, Kak Chan dan juga Kak Sulis. Sekarang kita karena mungkin di masa Ramadan ya sekarang ya. Jadi momennya. Nah, kita juga pengen kenalan nih dengan yang namanya investasi syariah seperti apa sih? Kalau misalkan kita belah ya, investasi itu kan kita kelola uang ya. Kita kelola uang supaya kita mendapat keuntungan di kemudian hari ya. Nah, sedangkan kalau kita sama sih sebenarnya investasi syariah, cuman kelola keuangannya kita ini tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan tentu saja nih, pasar modal dan juga pasar modal syariah ini bukan sesuatu yang berbeda ya, tapi pasar modal syariah merupakan satuan dari pasar modal, satuan dalam Bursa Efek Indonesia. Hanya saja bagi masyarakat, bagi sobat-sobat Sulteng nih, sobat-sobat baca cerita uang ya, kalau pengen concern, wah saya pengen investasinya pokoknya ke syariah aja nih. Nah, pasar modal juga punya produk investasi syariah juga nih. Yang seperti apa? Yang tentu saja kita lihat dari mekanisme perdagangannya, dari pelaku usahanya, itu memang harus sesuai dengan prinsip syariah. Dan mungkin sedikit lagi ya, pasar modal syariah sendiri ini di Indonesia ya, ini sebenarnya landasan hukumnya ini satu dari DSN MUI,
Dan tentu saja fatwa DSN MUI ya, dan tentu saja peraturan dari OJK, POJK, landasan hukum dari pasar modal syariah atau investasi syariah di pasar modal. Iya. Berarti pasar modal syariah dan pasar modal ini bukanlah sesuatu yang berbeda. Bukan. Jadi satu, cuman ya. betul. Jadi bukan dua badan yang berbeda ya, tapi satu rumah. Satu rumah beda pintu istilahnya ya. Jadi ada yang konvensional silahkan, mereka juga kalau yang mau investasi syariah ya silahkan juga, ada loh kita juga seperti itu. Oh, menarik. Kalau dari Pak Budi sendiri, menurutnya Bapak, apakah anak muda cocok di investasi syariah ini? Kalau cocok atau nggak cocok, kembali lagi nih, kita harus tahu profil kita. Oke. Kita profilnya itu tipenya investor atau bukan. Itu kita bisa menilai ya. Kalau misalkan tipe kita, misalkan tipe yang nggak mau mengambil risiko misalnya. Oke. Itu kan kurang cocok kalau di investasi. Mungkin bisa investasi, tapi produk investasinya jangan yang terlalu berisiko tinggi. Iya. Nah, itu bisa diakses lagi lah. Nanti ada asesmennya nanti. Kalau misalkan kita masuk di pasar modal atau melalui broker, nanti brokernya bisa bantu tuh. Betul. Nah, teman-teman nanti misal pengen tahu profil risiko kita ini masuk ke dalam apa sih? Agresif atau konservatif? Iya. Itu nanti bisa cari tahu ke brokernya ya. Ya, pertama itu kita cari tahu dulu profil risiko kita apa nih. Kalau misalkan kita high risk taker nih misalkan, boleh kita investasi. Tapi kalau tipe kita udahlah cukuplah, gaji aja cukup, nggak usah investasi kan. Tergantung gitu. Kembalikan lagi ke masing-masing ya, anak muda masing-masing. Dan pilihan produk investasi itu juga beragam. Sesuai dengan risiko yang mau diambil tadi ya. Betul. Ada tingkatannya juga gitu. Iya. Jadi harus kenali diri sendiri dulu, Sulis. Jangan tiba-tiba kau dapat uang banyak, langsung investasi. Jangan. Nanti kena tipu bisa bahaya juga. Atau ternyata kau tidak siap dengan risikonya, bisa bahaya juga. Tapi kau ada niat investasi? Ada. Sudah belajar saya, ada obligasi. Iya. Sudah jadi duta ya, Kak Sulis ya, kemarin sudah di training ya sama IDX ya kemarin ya. Sudah jadi duta pasar modal nih Kak Sulis. Tipikal investasi yang moderat aja. Oh iya. Paham nih, moderat. Iya, moderat, konservatif. Karena dua hal yang harus dipertimbangkan. Apa? Legal dan logis. Iya. Kena. Cakep ya, berarti ini calon-calon duta ini kayaknya nih ya. Kita ada yel-yel, Bu. Jadi kita kasih tahu Kak Putri dan Pak Budi dulu, kita ada yel-yel yang tadi kita sudah pakai. Kita ada yel-yel. Coba. Ada yel-yel. Siap. Kau siap ini? Jangan salah ya. Oke. Kita ada yel-yel, Pop. Iya. Spesial untuk episode terakhir kita. Iya, coba. Nah, 1, 2, 3. Siapa kita? Insan OJK. Insya lupa San. Kan? Tidak. Ulang. Tidak. Kau jawabnya semangat. Oh, saya kurang semangat tadi. Sorry. Kau harus jawabnya semangat ya. Iya. Kau harus jawabnya semangat. Ulang ya. Sudah. Oke. Siapa kita? Insan OJK. Mengatur, mengawasi, melindungi. Insan OJK dong. Insan OJK. Sikapi uang dengan bijak. Salah satu cara untuk menyikapi uang dengan bijak adalah dengan berinvestasi. Nah, mungkin kita tanya ke Kak Putri dulu nih. Kenapa kita harus investasi? Oke. Kenapa Kak Sulis? Kan sudah jadi duta toh? Iya. Nah, kenapa Kak Sulis? Berkeringat. Tidak. Secara tren nih Kak. Secara tren. Oke, secara tren. Gen Z itu bingung biasa ngatur finansial. Gen Z bingung. Misalnya kayak investasi, beli kopi atau investasi kan? Belum self reward. Self love. Self love kan belum lagi dapat cewek yang love language-nya receiving gift. Kok berat ya? Iya. Oke. Apalagi Chandra dengan saya ini niatnya mau nikah sama anak kedok ya. Jadi kita harus investasi kan. Anak kedok. Kenapa tembak ke saya juga? Kedokteran. Kedokteran. Iya. Nah, gimana itu investasinya kira-kira gimana sih? Iya. Mulai awal buat. Oke, cakep ya, tadi sudah di bridging sama Kak Sulis ya. Kenapa nih Gen Z, Gen milenial harus paham yang namanya investasi ya? Pertama tadi persiapan untuk masa depan ya.
Kita pengennya nih jadi individu-individu, jadi generasi-generasi yang mandiri secara keuangan ya. Artinya apa? Kita punya aset, kita bisa kelola keuangan dengan baik sehingga di masa ketika kita tidak produktif, kita punya penghasilan pasif income. Pasif income-nya kita tetap ada seperti itu. Jadi jangan sampai Kak Sulis sama Kak Chan ini sudah di masa tidak produktif, tidak selamanya kita usia 20 tahun ya Kak Sulis dan Kak Chan ya. 20 tahun lagi memangnya Kak Sulis usianya berapa? Masih 18 karena masih pio-pio. Iya, masih 30 karena ke-skip COVID. Oke, jadi akan ada masa atau tahap kehidupan kita itu di mana kita mencapai usia kita sudah tidak produktif nih ya. Iya, betul. Artinya usia pensiun. Nah, kita pengen dong usia pensiunnya itu kita nikmati ya. Hasil yang kita kerja selama di usia 30, di usia 40 tahun kita kerja, kita nikmati. Betul. Di usia pensiun kita ya. Untuk mencapai di titik itu tentu saja mulai dari sekarang kita harus kelola keuangan dengan baik. Dengan tadi kelola dan menyimpan uang saja ternyata nggak cukup nih. Kita gimana caranya aset kita terus meningkat, memberikan passive income, memberikan imbal hasil tadi. Ayo kita ikutan juga nih kenalan dengan investasi yang aman dan legal. Betul. Kedua, di samping tadi kita pengen mencapai tujuan masa depan ya, tujuan kemandirian keuangan, harga barang dan jasa ini makin hari tentu saja makin mahal ya Kak Sulis ya. Bayangin dong kalau kita cuma simpan saja uang kita ya, tapi kita tidak aktifkan ya, itu nilainya sama, tapi daya belinya pasti sudah makin berkurang ya Kak Sulis ya. Tadi yang seperti Kak Sulis dan Kak Chan sebutkan inflasi ya. Strategi kita bisa melawan inflasi ya investasi teman-teman ya. Jadi katakanlah inflasi berapa 2,5%, harapannya kita mau berinvestasi yang bisa memberikan minimum keuntungan ke kita itu di atas 2%, sehingga terjaga nih nilai aset kita ya teman. Jadi inflasi 2%, berarti saya mau mencari instrumen investasi yang minimal memberikan keuntungan 2% juga ya kan, supaya uang saya tetap sama nih daya belinya nanti. Nah, itu satu. Yang kedua ya tadi kita self reward ya. Kalau tadi self rewardnya Kak Sulis kan pengen nikah sama anak kedok ya tadi ya, self rewardnya ya. Pengen nikah sama anak kedok nih. Nah, ya beda-beda dong tentu saja. Pengen ya tadi ya saya pengen usia 30 atau 35, saya 20 lah. 25 saya pengen merit ya, pengen berkeluarga. Gaji tapi gajinya segitu-gitu aja. Gaji saya bujang katakanlah 3 juta, saya punya istri dan punya 2 anak, 3 juta juga nih. Nah, caranya gimana nih bisa bisa 2 kali bisa lipat. Juga ya. Nah, itu tadi ya, jangan disimpan uangnya, jangan didiemin uangnya, diaktifin, dikerjain uangnya kan. Nah, tadi kita juga dikenalkan sama yang namanya kenapa investasi itu penting, apalagi untuk Gen Z, Gen milenial ya. Dan makanya tadi sebelum berinvestasi ya kenalilah juga tadi dari resiko, dari bisnisnya, produk investasinya itu harus dipahami sehingga tadi potensi keuntungan yang kita harapkan itu bisa kita capai. Seperti kenapa penting investasi. Luar biasa. Saya mau bertanya, tapi ke Pak Budi. Ya. Kan kemarin kita industri keuangan berarti jasa keuangannya kan kita bank kemarin Pak, episode ini sebenarnya bank produknya ada, misalnya kayak perumahan ada fisiknya. Nah kan kalau investasi ini fisiknya nggak ada gitu kan Pak. Iya, OJK sebagai regulator khususnya kalau di investasi kayak saham, obligasi itu perannya sama seperti kayak mengawasi bank-bank syariah atau konvensional lain atau gimana Pak? Kalau di OJK di pengawasan pasar modal ya itu ya jatuhnya ya. Karena memang produk-produk di pasar modal itu kan semuanya serba kertas ya, paper asset namanya. Paper asset. Tuh, kalau kita bilang di industri keuangan itu paper asset. Kayak saham, obligasi, segala macam itu kan semuanya produk pasar modal. Nah, fungsi OJK di pengawasannya pasar modal seperti apa gitu kan pertanyaan. Kita tuh kalau Bursa Efek sendiri kan sebagai pengatur pasar ya, yang mengatur antara penjual dan pembeli produk-produknya. OJK ini yang ngawasin Bursa Efek. Iya. Jadi OJK yang mengeluarkan regulasinya, ya kan, untuk pasar modal. Bursa Efek ini yang mengawasi dan mengeluarkan aturan di pasarnya. Gitu. Jadi kita masing-masing namanya SRO. Self Regulatory Organization. Nah, SRO. Kalau OJK di atasnya lagi dia sebagai regulator keseluruhan.
gitu. Regulator di emitennya, gitu. Regulator di SRO-nya, gitu. Jadi lebih ke wide regulator kalau OJK. Gitu. Iya. Itu ada cerita bagus tuh yang investor terkenal Indonesia, Pak Lo Keng Hong. Oh, udah tahu ceritanya belum? Saya belum tahu. Belum. Itu investor nomor 1 saham di Indonesia itu. Oh. Dia ceritanya dulu itu dia kan pegawai salah satu bank lah. Pegawai salah satu bank, dia berkarir lama. Nah, dari setiap gajinya dia sisihkan buat beli saham. Dicicil sahamnya ya. Selama dia berkarir dicicil. Sampai suatu saat dia merasa modalnya cukup terkumpul untuk investasi saham, dia resign. Sekarang full time jadi investor. Full time investor. Kurang keren apa itu full time investor? Nomor 1 investor di Indonesia. Bio Instagramku saya ganti nanti. Part time ekonomi syariah. Masih part time. Part time. Belum part time investor syariah. Iya, part time investor syariah. Iya, masih part time dia. Kembali lagi bersama kami, Bung Andika dan Bung Awal. Itu dia. Langsung ke berita yang pertama. Aneh tapi nyata. 7 hari orang ini 7 hari orang ini bisa pinjam dari 40 pinjol. Apakah mereka mempunyai order dari 40 pinjol tadi? Jadi dia ini ya, awal dia memakai KTP orang lain mungkin, teman-temannya. Bisa mungkin. jadi. Makanya kenapa di sini ada OJK? Ya. Otoritas Oh. Otoritas Jasa Keuangan. Di Di mana dia, Dik? Gang Kartini? Gang Kartini. Saya lupa DP slogan apa ya? Gunakan uang Anda dengan bijak. Inilah, disinilah peran penting dari OJK. Mengawasi orang-orang yang seperti ini. Biar mereka tidak Seenaknya. Pinjol begitu. Karena akan terdeteksi, guys. Dan biar bisa lebih bertanggung jawab Ya, atas apa yang mereka lakukan. benar sekali. Jadi begini, Awal. Biasanya pinjol ini kan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Seperti contohnya Bermain judi. Oke. Daripada kalian memakai uang kalian untuk hal yang tidak jelas sampai Anda meminjol karena habis uangnya tadi yang ada. Apalagi sampai 40 pinjol. Itu sangat sulit dicerna oleh otak manusia yang normal. Oke, lebih baik uang kalian teman-teman diinvestasikan di IDX. Bukan begitu, maksudnya begini? Tidak, bilang saja Beli saham. Tidak, bilang saja investasi. Ayo Pak, pulang. Begini, Wal. Ini karena menggunakan uangnya dengan hal yang salah. Ya. Sehingga habis dan dia harus mencari cara untuk dapat uang dengan pinjol. Gitu, Wal. Sampai 40 pinjol. Lebih baik investasikan uang Anda. Terpercaya. Ya. Di tempat terpercaya dan mempunyai izin resmi. Dan jika kalian mau belajar berinvestasi, bingung, kemana nih uang saya ditaruh? Iya. Nah, kan? Kita harus kemana, Dik? Ke podcast yang tadi. Kita langsung ke studionya Chan. Belum dong, masa tuh mau sekali cepat habis. Masih ada berita kedua. Iya. Bursa Efek Indonesia. Oke, terima kasih. Ini berita yang kedua akan dibacakan oleh Bung Dika. Oke, mahasiswa jadi korban investasi bodong. OJK ingatkan hal ini ke masyarakat. Nah, Apa itu, Wal? Apa itu? Berarti tidak jadi korban. Ya. Investasi bodong. Harus berhati-hati. Harus berhati-hati karena di luar sana banyak Begal, bukan dong. Penipuan. Investasi bodong. Investasi bodong. Nah, untuk teman-teman yang bingung, oke, kalau sekarang saya mau kemana, Bang? Supaya tidak bisa tertipu, gitu. Ya. Anda bisa cek langsung ke OJK. Apakah dia itu terpercaya? Atau tidak, atau tidak? Atau masuk keluarga? Atau bagaimana? Bagaimanakah? Karena tugas OJK adalah mengawasi, mengatur, dan melindungi. Itu dia. OJK selalu di hati. OJK selalu di hati. Begini, OJK. Oke, kita akan kembalikan ke studio. Langsung sama Chandra dan Sulis. Hormat. 1, 2, 3.
Terima kasih. Terima kasih kepada Andika dan Awal. Ya, menurutku Andika dan Awal ini sudah boleh lah caranya dorang membaca berita. Cuma masih ada PR-nya. Apa PR-nya? Harus belajar investasi dorang dua. Terus investasinya dorang dua ini, saya sudah tahu dorang dua itu ada investasinya, cuma investasi tidak betul. Iya. Investasi supaya bisa beli jas baru Andika. Andika beli jas baru supaya jasnya tidak begitu. Jasnya Andika kekecilan soalnya. Kekecilan kebesaran. Pokoknya tidak sesuai dengan modelnya. Oh. Andika dan Awal, terima kasih sudah baca-baca berita. Kita lanjut pembahasan. Kita lanjut ke pembahasan. Ya. Saya bertanya. Oke. Izin bertanya, kakak-kakak. Siap. Diizinkan. Kayak di kelas. Podcast episode sebelumnya PR-nya kita ada di literasi. Iya, betul. Literasinya masih kurang tentang keuangan. Iya. Apalagi tentang ekonomi syariah. Iya. Nah, dari Bursa Efek Indonesia ada tidak kegiatan edukasi atau usaha apa yang dilakukan supaya meningkatkan literasi orang tentang investasi lah? Terutama pasar modal, Kak. Boleh dijawab, Kak? Oke, terima kasih Kak Sulis. Jadi di Bursa Efek Indonesia perwakilan Sulteng ini juga sering ya secara rutin mengadakan kegiatan-kegiatan edukasi terkait pengelolaan keuangan dan juga investasi itu dalam bentuk sekolah pasar modal nih. Teman-teman ya sobat-sobat, jadi silakan yang mau ikut jadwalnya tiap bulan pasti ada, silakan dicek saja di laman Instagram kami IDX_Sulteng. Di situ nanti teman-teman akan diajarin nih gambaran awal terkait gimana caranya memilih pengenalan dulu nih pasar modal, produk-produknya, jadi bisa paham sebelum dia menjadi investor langsung nih. Kemudian gimana caranya untuk memaintenance, ada sesi-sesi edukasi lanjutan, ada sekolah pasar modal level 2, level lanjutan untuk itu tadi mengasah dari sisi analisanya, teknikalnya, fundamentalnya itu mereka bisa dipelajari juga seperti itu. Jadi silakan nih bagi sobat-sobat Yodan ya, Yokes TV, silakan kalau ada yang mau ikutan itu gratis ya. Jadi silakan mengikuti kelas-kelasnya, itu ada di kantor kami. Bisa online dan juga tatap muka. Wah, dicek di Instagramnya berarti kan? Betul. Iya. Luar biasa. Wajib. Nah, terkait yang tadi keresahanmu Sulis, yang soal literasinya kita yang kurang, akhirnya bikin memang anak muda itu kadang-kadang ada saja kelakuannya. Kalau sekarang saya ditanya apa tipikal cewek yang harus ada sertifikat ikut pasar modal, kelas pasar modal. Duta sudah deh, duta ya. Duta kayaknya kita pasar modal ya. Betul. Ada saja. Nah, soal kelakuan anak muda ini, Pak Budi, kira-kira ada yang Pak Budi perhatikan tidak yang kayak apalagi terkait tren investasi ini sudah menjadi tren ini kayaknya ada yang meresahkan deh. Nah, kebanyakan kan anak muda sekarang kan pengen yang serba instan ya. Iya. Mie instan kan, semua serba instan. Apalagi yang instan. Selain mie, pengiriman instan. Banyak yang instan. Pasangan beras instan. Pasangan mau yang instan, punya orang. Iya. Nggak syariah itu. Nah, karena banyak yang pengen instan, pengen cepet kaya lah istilahnya. Tiba-tiba pengen kaya cepet. Itu anak muda sekarang tipikalnya begitu ya. Emang saya udah tua. Senior. Emang apa kan? Iya. Nah, karena kepengen kayanya cepet, makanya anak-anak muda sekarang tuh banyak kan malas belajar. Oh iya. Bukan malas belajar ya, malas pengen tahu lah. Produk investasi yang ditawarin itu nggak pengen dipelajarin dulu gitu, secara mendalam gitu. Ini risikonya apa sih? Misalkan produk investasi A gitu, misalkan saham. Saham ini risikonya apa sih? Gitu. Itu kalau misalkan kita taruh uang kita semuanya di saham misalkan, apalagi dari modal itu modal dari ngutang, modal ngutang nih, bukan dari dana yang idle gitu, dana yang memang kita sisihkan lebih untuk investasi gitu. Kita sengaja beli saham memang pengen cepet kaya misalnya, tapi modalnya dari utang. Iya. Bayangin ketika saham itu jatuh, itu kita bisa kehilangan uang kita semuanya loh. Oh iya. Kalau misalkan harganya jatuh, nah kalau misalkan harganya jatuh terus modalnya dari utang, udah uang kita habis, belum bayar utangnya kan. Nah 2 kali kita ketimpa tangga tuh. Iya, jatuh ketimpa tangga. Nah, makanya ya kita harus banyak cari tahu. Kita harus banyak tingkatin literasi keuangan kita supaya kita paham nih risikonya apa. Iya. Pertama itu. Nah, yang kedua,
kebanyakan anak-anak muda sekarang itu FOMO. Missing out. FOMO ya. Depannya F ya. Depannya F ya, FOMO, betul. Fear of missing out. Missing out. Takut ketinggalan. Takut ketinggalan, takut kehilangan, ya kan? Iya. Takut ketinggalan tren, nggak update kan? Nggak update. Contoh lah, ada satu kasus robot trading pernah heboh kan? Iya. Penipuan robot trading pernah dengar kan? Nah itu kan gara-gara FOMO tuh. Jadi misalkan salah satu ada yang berhasil nih, ya kan ikut robot trading, itu biasanya dia flexing. Iya. Model-modelnya flexing. Flexing di tongkrongan. Di story. Di tongkrongan. Nih, Panak naik ke atas. Profit saya segini nih. Pasti yang dipamerin profitnya. Iya. Ruginya? Lossnya nggak dikasih. Nggak dikasih lihat ruginya. Iya, Yang dikasih betul. profit sekian tiap hari. Supaya apa? Yang lain ngikut. Nah, ketika yang lain ikut FOMO, ya kan? Tiba-tiba robot tradingnya fake, palsu kan? Scam Ternyata. modal investor semua dibawa lari. Iya. Gitu. Nah tadi udah dibilang 2L tadi kan, legal dan logis. Legal dan logis. Harus diperhatiin itu. Harus diperhatikan. Oh, pantas. Saya dengar-dengar ini OJK dan IDX juga itu sekarang semakin ramah kepada influencer dan content creator. Oh, gitu kan? Iya. Oh, iya kan? Saya taunya begitu sih. Apalagi di Lebaran ada hal lebih halal. Iya kan, event-event online, event offline ke depannya pasti pihak OJK dan IDX pasti kerjasamanya dengan influencer dan content creator. Iya. Ada daripada siapa lagi nih influencer? Iya. Sudah ada yang well educated, sudah ada. Iya, siapa Sudah ya ada. influencer? Itu yang paham syariah. Siapa ya? Nggak usah. Sudah. Ya, pokoknya inisialnya itu Y. Ya, luar biasa sekali. Mungkin kita berikan kesempatan untuk closing statement dulu. Closing statement dulu. Iya, Betul. terkait Kak Putri sama Mas Budi. betul, pesan-pesan ke anak muda ini. Soalnya anak muda ini biasanya agak susah dikasih tahu. Nah, mungkin dari Kak Putri dulu. Oke, mungkin sebagai penutup ya di sesi Yodan kita di hari ini, teman-teman untuk mempersiapkan masa depan ya dengan lebih lebih mantep lah ya istilahnya ya, maka mulai dari sekarang tidak ada kata terlambat untuk yang namanya investasi dan mulailah kelola keuangan kalian dengan bijak sehingga kalian punya alokasi dana yang bisa digunakan untuk berinvestasi. Gunanya apa? Gunanya supaya aset kalian hidup, kerja. Bukan cuman kalian yang kerja dari Senin sampai Senin lagi ya, tapi aset kalian, uang kalian juga bisa kerja. Di saat kalian tidur, aset kalian kerja, tidak tidur. Jadi mulailah kenal dengan instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal khususnya, yang legal dan juga yang aman, sehingga kalian bisa mempersiapkan masa depan, bisa membeli ya, mendapatkan juga tujuan-tujuan atau mencapai tujuan-tujuan keuangan yang kalian inginkan. Sekali lagi, pasar modal sekarang sudah sangat terjangkau, bisa diakses dimanapun kalian berada, mau di Kota Palu, Kabupaten Poso, Parigi, Buol, Toli-Toli, bisa semuanya. Semuanya bisa jadi investor di pasar modal Indonesia, asal tahu caranya. Dan sebelum berinvestasi, ingat 3P, paham, punya, dan pantau. Pahami resiko kalian, profil resiko kalian, pahami bisnisnya, pahami produk investasinya, baru kalian punya, baru kalian ikut menjadi investor di pasar modal. Betul. Dan setelah menjadi investor di pasar modal, jangan lupa untuk mengupgrade diri, mengupgrade informasi dengan informasi-informasi yang ada, dengan berita-berita yang ada, supaya kalian bisa menjadi investor cerdas di pasar modal Indonesia. Luar biasa. Begininya terakhir. Ada begini. Aku investor saham. Oke. Nah, kalau dari Pak Budi nih, kalau dari OJK, yang pertama kalau kita anak muda mau investasi itu ya kita harus bisa pintar mengatur keuangan ya, supaya kita ada dana sisa yang bisa kita investasikan. Nah, supaya bisa pintar mengatur keuangan itu ya kita harus bisa memilah nih mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Kan, sebisa mungkin kita utamakan yang kebutuhan, jangan yang keinginan gitu kan. Kalau kita banyak memenuhi yang keinginan, nanti nggak ada lagi uang kita kan, untuk kebutuhan nggak ada lagi gitu, nggak ada yang bisa kita sisihkan untuk investasi. Itu yang pertama. Nah, kemudian ketika kita punya modal untuk diinvestasikan, tadi pelajari dulu produk investasinya. Betul.
pelajari, pahami risikonya seperti apa. Jangan mau kita jadi FOMO, ikut-ikutan, gitu kan. Kalau yang tadi yang menyisihkan keuangan itu, kita jangan YOLO. Jangan you only live once. You only live once. Berani-berani ada saja. konser apa Britney Spears, zaman dulu. Jangan dulu kalau Britney Spears. Jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan terus, uang kita habis. Iya betul. Nggak ada yang bisa buat kita investasikan ya. Nah itu. Setelah kita terkumpul modal kita untuk investasi, pelajari produk investasinya. Pelajari produk investasinya. Ketika kita paham risikonya, kita yakin baru kita investasikan. Dan investasi itu jangka panjang ya. Iya. Nggak ada semua proses yang instan. Iya. Nggak ada orang yang jadi kaya dengan instan. Betul. Ya kan, semuanya butuh proses, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Nah, itu yang harus diperhatikan sama teman-teman anak muda. Anak muda. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Hanya. Kalau ada pesan-pesan. Kau ada? Iya, kita tutup dari kita dua ini. Iya. Saya kan tadi janjiku pantun. Saya pesan. Komio pesan. Saya pesan-pesan. Iya. Bulan saya pesanin untuk Yokes, semua teman-teman Yokes. Iya. Podcast bersama Otoritas Jasa Keuangan ini kan bulan puasa. Iya. Jadi kita di bulan puasa itu harus tetap beraktivitas, harus tetap bergerak. Oke. Terutama gerak syariah. Gerakan keuangan syariah bulan Ramadan itu harus masuk. Harus gerak syariah dia. Harus gerak syariah. Iya, semua kita boleh seperti lagunya Iwake. Apa itu? Bebas riba. Bebas riba. Bebas riba. Tinggalkan semua yang tidak pasti. Betul. Karena kenapa syariah? Karena dia pasti. Karena dia pasti. Dari awal begitu sampai akhir begitu terus. Ya. Itu Dari awal deng kita, pas akhir masih deng kita. Iya. Tidak awal dan kita, akhir dan orang lain. Kalau syariah dia dari awal sampai selesai sama-sama. Betul. Saya ada pantun. Kasih pantun jangan. Untuk menutup. Jalan-jalan ke rumah Sari. Cakep. Jangan lupa memakai dasi. Cakep. Kita pesaingan cuman kuat mencari. Kita no coba investasi. Itu. Terima kasih telah menonton. Ini dia episode terakhir Yodan Podcast featuring Otoritas Jasa Keuangan. Jangan lupa juga di follow IG-nya OJK Sultan. Betul. Ya. IG-nya IDX juga. IDX Sultan. Jangan lupa di follow supaya kalian makin pintar berinvestasi. Makin pintar mengelola keuangan terutama. Iya. Dadah.